Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita dari Afrika. Singa dan beruang. Hari ini singa mengajak beruang untuk berburu. Udara yang cerah memang sangat cocok untuk mencari mangsa. Dengan senang hati beruang menerima tawaran singa. Mereka pun pergi ke padang rumput yang hijau. Hari ini kita akan berburu anak rusa. Biasanya banyak anak rusa yang sedang berkeliaran di padang rumput, kata singa. Siap, ucap beruang penuh semangat. Singa dan beruang pun memutuskan untuk bersembunyi. Ulala, ada seekor anak rusa yang sedang bermain. Rupanya apa yang diincar oleh singa diincar pula oleh beruang. Singa dan beruang pun langsung mengejar anak rusa itu. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menangkap anak rusa. Tetapi beruang dan singa malah memperebutkan anak rusa tersebut. Anak rusa ini milikku. Akulah yang berhasil mencengkram dengan kuku tanganku yang tajam, seru beruang. Aku juga menerkamnya dengan taringku, ujar singa tak mau kalah. Mereka berdua pun bertengkar. Hingga tak terasa hari sudah mulai sore. Mereka menjadi sangat lelah. Rupanya ada seekor serigala yang juga sedang mengintai anak rusa itu. Ketika serigala melihat singa dan beruang kelelahan, dengan sigap ia langsung menyambar anak rusa itu dan kemudian membawanya pergi. Singa dan beruang berusaha mengejar serigala. Namun karena terlalu lelah, mereka tak berhasil menangkapnya. Kenapa anak rusa ya? Serigala lari jauh lebih cepat daripada singa dan beruang yang sudah kelelahan. Sia-sia sudah apa yang singa dan beruang lakukan. Andai saja tadi kita mau berbagi, pasti kita akan sama-sama kenyang, ucap singa. Maafkan aku yang tadi tak mau mengalah denganmu, singa, gumam beruang menyesal. Tapi penyesalan tak ada artinya. Anak rusa yang mereka perebutkan sudah diambil serigala. Hari ini mereka tak mendapatkan mangsa. Esok jika berburu lagi, mereka berjanji untuk mau saling berbagi. Lagi pula mereka adalah teman baik. Kan banyak. Lanjutnya. Coba tak ini mari pupuk nggih. Ini cerita dari Yunani nggih. Kerja keras Gagak. Gagak merasa sangat lelah dan haus. Ia sudah terbang ke sana kemari, tapi tak berhasil menemukan air. Hingga tibalah ia di sebuah taman. Di taman itu ada sebuah tempat berisi air. Sungguh senang hati Gagak. Namun kendi berisi air itu tak penuh. Meskipun begitu, Gagak berusaha minum air dalam kendi itu. Tapi paruhnya tak mampu menjangkau air tersebut. Apa paruh itu? Paruh itu cucuk mulut. Aku harus mencari akal agar aku bisa meminum air dari dalam kendi ini, celetuk Gagak. Beberapa saat kemudian Gagak kembali lagi ke kendi itu. Ia mematuki kendi itu dengan paruhnya untuk mencoba memecahkan kendi. Tapi bukannya pecah, malah justru paruh Gagak yang sakit. Gagak pantang menyerah. Meskipun paruhnya sakit, tetapi dia terus berusaha hingga ia merasa begitu lelah. Gagak belum menyerah.
Ia terus saja mencari ide agar air dalam kendi itu bisa diminum. Gagak mencoba mengangkat kendi itu. Kendi itu terlalu berat untuk ia angkat. Aduh, bagaimana ini? Dengus Gagak merasa lelah. Gagak lantas duduk sejenak. Ia kembali berpikir. Di taman itu ia melihat banyak kerikil. Gagak menemukan sebuah ide. Gagak segera mengambil kerikil itu satu persatu, lalu memasukkannya ke dalam kendi yang berisi air. Hari sudah hampir sore. Gagak terus saja memasukkan kerikil itu ke dalam kendi. Ulala, permukaan air dalam kendi semakin lama semakin naik. Gagak semakin senang. Ia semakin bersemangat untuk mengambil kerikil-kerikil di taman dan memasukkannya ke dalam kendi. Usaha Gagak tidak sia-sia. Akhirnya, permukaan air di dalam kendi sudah bisa dijangkau oleh Gagak. Sehingga Gagak bisa meminumnya dengan menuntaskan dahaganya. Segar sekali air dalam kendi ini. Memang jika mendapatkan sesuatu dengan susah payah, maka hasil yang didapat pun akan terasa lebih nikmat, ucap Gagak. Pun selesai. Kakak Sanis. Ya, lagi. Aduh. Sedikit aja. Dua. Ayo. Asal mula tikus dengan satu. Tikus petani. Pagi hari ini, tikus dan teman-temannya berdua melihat sebuah tikus petani. Ia melihat sebuah kelinci petani yang sedang duduk asyik menikmati makanannya. Yang ia bawa, semua teman-temannya terkejut melihat kelinci yang sedang duduk asyik makan. Dan mulai itu, kancil dan buaya akan menangkap. Juga ada hasil mereka sungguh menyenangkan, tapi tidak ada yang mampu. Sekarang mereka menganukan akrabnya polisi. Setelah akan menikmati rencana asli ini pada serigala yang mau membuka pintu. Buka pintu loh. Lalu kambing kuning, kambing abu-abu akan berantem dengan jembatan kayu yang akan rubuh. Tamat akan menjadi akrabannya. Semua akrabannya nanti besok akan menjadi mangsa ikan predator. Juga ini juga kita akan menikmati kisah Didi. Selesai? Alhamdulillah. Lila. Enggak lama nih.